Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendani Saragi, NPM 19/0218. Saya duduk di kelas manajemen C sore semester 2 di Bina Karya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya ialah suku bunga itu sama dengan adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. Pertanyaan kedua, jelaskan apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman banjirnya barang-barang sejenisnya yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan kebijakan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. 3. Jelaskan instrumen kebijakan ekonomi internasional. Ya, di sini instrumen kebijakan ekonomi internasional dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setidaknya ada 3 instrumen yang penting yang ada di dalam kebijakan ekonomi internasional, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk, baik barang ataupun jasa. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, dan masih banyak lainnya. 2. Kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan-bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan
dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri. Dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut saya, faktor penghambat terjadinya pembangunan di dalam masyarakat ialah salah satunya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan, nilai pasrah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.